Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang karunia sebagai nabi. Saudara sekalian, istilah dari bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, Naba atau juru bicara Allah. Di zaman Perjanjian Lama, tugas ini untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang sejamannya dan menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Jabatan sebagai nabi tentu sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi karunia nabi tetap ada dan tertulis di dalam Alkitab Efesus 4 ayat 11. Penerima wahyu baru juga sudah tidak ada. Memang wahyu baru juga sudah tidak ada. Wahyu sudah berhenti di dalam kitab Wahyu. Karena sudah tidak ada wahyu baru. Yang ada adalah iluminasi atau pencerahan atau penerangan oleh karya Allah Roh Kudus. Saudara bisa menyimak dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Agar jemaat dapat memahami firman-Nya yang telah tertulis dalam Alkitab, maka diperlukan karya Roh Kudus, yaitu illumination atau iluminasi atau penerangan. Memang Tuhan yang berkarya di dalam diri Yesus, Tuhan yang turun ke dunia dalam diri Yesus, tidak mungkin dapat diterima oleh manusia, tidak mungkin dapat diterima oleh akal pikiran manusia tanpa Roh Kudus melahirbarukan pikiran manusia itu. Kalau Roh Kudus tidak memberikan mesin baru di dalam tubuh seseorang, di dalam jiwa seseorang, di dalam akal seseorang itu, dalam istilah teologi Kristen menyebutnya sebagai dilahirbarukan. Saya menyebutnya dengan istilah akalnya diperluas, hatinya diperbaharui. Jika tidak ada karya Roh Kudus, seseorang tidak bisa menerima Yesus yang turun dari surga menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, menggantikan kita, tergantung di atas kayu salib. Nah, orang yang memberitakan itu disebut orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Tugasnya adalah mengevaluasi kehidupan umat Tuhan dan sekitarnya berdasarkan standar firman Tuhan. Setelah itu, ia mengoreksi, menegur umat Tuhan yang berdosa, lalu menghibur umat Tuhan yang sedang berduka, dan membebaskan umat Tuhan yang tertindas, mungkin karena dosa, mungkin karena banyak hal persoalan kehidupan umat manusia, lalu menasihati mereka umat Tuhan yang mengalami kebimbangan dan membangun masyarakat, terutama umat Tuhan, atas dasar firman-Nya. Orang yang memiliki karunia nabi, orang itu berani mewartakan janji berkat Allah sekaligus penghakiman Allah. Jadi bukan hanya memberitakan janji, tapi setiap orang yang mendapat karunia sebagai nabi, dia memberitakan firman tanpa diskriminasi, yaitu janji kasih setianya atau janji berkatnya sekaligus janji penghakimannya. Orang yang menerima firman mendapat janji berkat Tuhan, mendapat janji kasih karunia Allah. Tetapi orang yang menolak firman yang diberitakan tentang Yesus itu, saat itu juga dia dalam penghukuman, dalam penghakiman Allah. Nah, setelah yang dikasih Tuhan, orang yang memiliki karunia nabi memberikan peringatan tentang penghukuman Allah, baik yang terjadi sekarang secara langsung, maupun penghukuman dan penghakiman Allah yang terjadi nanti pada saat dunia ini akan berakhir, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Orang-orang dunia menyebutnya sebagai hari kiamat atau hari akhir zaman. Saudara, tentu orang yang mampu memberitakan firman yang demikian itu juga karena pekerjaan Roh Kudus. Orang itu diberikan hikmat, diberikan keberanian, diberikan kuasa
oleh Allah Roh Kudus, Roh Suci di dalam diri seseorang itu yang mendapat karunia sebagai nabi. Alkitab mencatat jabatan rasul ditempatkan lebih dahulu daripada jabatan nabi. Pernahkah saudara mencermati hal ini? Jabatan rasul, lalu nabi. Mengapa demikian, saudara? Saudara bisa mendiskusikan di dalam kolom komentar di YouTube ini. Tapi setidaknya saya memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Secara kronologis, para nabi itu muncul lebih dahulu daripada para rasul. Kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 20 dan penulisan kitab suci dari Kejadian sampai Maleaki, dan dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Sebelum kitab Matius ada masa kesunyian 400 tahun, masa intertestamental. Tidak ada nabi. Nanti saya akan membahas dalam renungan Natal. Tidak ada nggak ada nabi, nggak ada hakim, saudara-saudara. Tetapi Tuhan memelihara umatnya. Dan tepat pada hari Tuhan, firman Tuhan, nubuat Tuhan digenapi dalam diri Yesus dari surga yang turun ke dunia. Nah, jadi sekali lagi secara kronologis para nabi muncul terlebih dahulu, baru setelah itu para rasul. Maksudnya adalah jika kita ingin memahami ajaran para nabi pada zaman Perjanjian Lama, hal itu dapat kita pahami, dapat kita pelajari, dapat kita imani dari sudut pandang ajaran para rasul, yakni kitab-kitab Perjanjian Baru, di mana Kristus sebagai pusat, Kristus sebagai center, Kristus sebagai poros pemberitaan, dan Kristus sebagai pusat segala sesuatu. Kita memahami ajaran Perjanjian Lama harus mempelajari ajaran para rasul dengan menekankan Kristus sebagai pusat, Kristus sebagai poros, landasan doktrin yang dibangun. Jemaat Tuhan dibangun di atas dasar ajaran dan pemberitaan para rasul di dalam Perjanjian Baru dan ajaran para nabi atau pemberitaan para nabi di dalam Perjanjian Lama. Jadi dibangun di atas dasar Alkitab, firman Allah, dengan Kristus sebagai batu penjuru, Kristus sebagai juru selamat bagi umatnya. Silakan saudara membuat komentar-komentar di dalam kolom komentar di YouTube ini. Saudara, apakah saudara memiliki karunia di mana Tuhan mempercayakan karunia nabi atau kenabian? Ingat, jabatan nabi sudah tidak ada lagi. Tetapi karunia nabi Tuhan masih memberikan sampai dunia ini berakhir. Untuk apa? Untuk keperluan pembangunan tubuh Kristus dan untuk kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah maksud bahwa karunia nabi masih ada. Demikian juga karunia rasul. Tuhan memberkati saudara sekalian untuk melayani Dia sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Salam.